Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Artaljana, NIM 119330100. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode NWC, metode least cost, dan metode FAM. Yuk, kita lihat tutorialnya. Oke guys, jadi yang pertama kita menggunakan metode NWC. Pertama-tama kita itu menggunakan nilai paling kiri atas, yaitu di G1 P1. Kita lihat lagi, untuk kebutuhannya itu 150 di gudang 1 dengan kapasitas P1 120. Jadi kita tulis di sini 120. Oke, selanjutnya untuk di P2 di G1 masih itu kapasitasnya 80 dengan kebutuhan 150. Nah, berarti ini kan kurang 30 ya. Jadi kita minjem di sini, kita tulis di sini 30. Oke, berarti ini untuk gudang 1 udah memenuhi kapasitas, telah memenuhi kebutuhan karena 120 ditambah 30 itu 150. Berarti untuk P3 di gedung 1 bisa kita arsir. Oke, selanjutnya di gudang 2 untuk di P2 itu kebutuhannya 70 dengan kapasitas tinggal 50 dong, karena P2 di sini udah kita ambil nilainya 30. Jadi kita tulis di sini 50. Oke, kita lihat lagi nih. Untuk di sini kan kebutuhannya 70. Berarti di sini supaya 70 kita tambahin 20 dong, ya kan? Oke. Oke, selanjutnya untuk di gedung 3 itu kita lihat lagi nih, untuk kebutuhannya kan 60 dengan kapasitas 80. Nah, berarti di sini 60 dong ya. 60. Oke, ini bisa kita arsir karena kenapa? Karena kebutuhannya 60 untuk di gedung 3. Kita arsir. Oke, yang ini udah bisa kita arsir juga ya. Oke, selanjutnya kita menghitung nilai Z, yaitu 120 dikali 8 ditambah 30 dikali 15 ditambah 50 dikali 10 ditambah 20 dikali 9 ditambah 60 dikali 10. Oke, kita jumlahin. 120 dikali 8 itu 960. 30 kali 15 450. 50 dikali 10 itu 500. 20 kali 9 itu 180. 60 kali 10 600. Oke, kita jumlahin. Hasilnya adalah 2690. Oke guys, jadi metode selanjutnya adalah metode least cost. Oke, untuk metode ini kita mencari nilai yang paling kecil. Untuk di sel ini, nilai yang paling kecil adalah nilai angka 3 ini ya kan. Nilai paling kecil itu 3. Oke, jadi kita lihat nih, di P3 itu kapasitasnya itu kan 80 dengan kebutuhan 150. Berarti kita tulis dulu nih kapasitasnya 80, kita tulis 80. Oke, selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan 150 berarti kita harus memasukkan di sini tuh 70 ya kan, supaya kebutuhannya itu 150 karena 80 ditambah 70 itu 150. Oke, berarti untuk gudang 1 itu udah memenuhi kebutuhan ya kan, berarti udah bisa kita arsir untuk di gudang 1 P1. Oke, kita lanjut ke sel gedung 2. Itu kita lihat nih, nilai yang paling kecil nilai berapa sih? 5. Ya, 5 paling kecil. Jadi, untuk di 5 itu kan kapasitasnya 120 dengan kebutuhan 70. Berarti kita tulis di sininya 70. Kenapa 70? Karena ini kebutuhannya 70 ya kan.
Oke, kita lanjut lagi ke gudang ketiga. Untuk di gudang ketiga itu untuk memenuhi kapasitasnya 120, berarti kita harus menambahkan 50 dong supaya kapasitasnya 120. Ya enggak? Oke. Nah, berarti untuk di gudang 3 maksudnya di P1 itu kapasitasnya telah memenuhi karena 70 ditambah 50 ada 120. Selanjutnya untuk di gedung 3 ini kita lihat nih, untuk kebutuhannya kan 60, berarti kurang 10 dong. Nah, kita tulis di sini 10. Nah, jadi kebutuhan di gedung 3 itu udah memenuhi karena 50 ditambah 10 itu 60. Udah bisa kita arsir ya. Kita arsir. Ini juga kita arsir. Oke, selanjutnya kita menghitung nilai Z. Oke, nilai Z itu pertama 70 dikali 5 ditambah 50 kali 6 tambah 70 dikali 15 ditambah 10 dikali 12 ditambah 80 dikali 3. Oke, kita jumlahin. 20 kali 5 itu 300. Ini 70 deh. 350. 50 dikali 6 300 tambah 70 kali 15 1050 ditambah 10 kali 12 120 ditambah 180 kali 3 240. Totalnya adalah 2060. Kita next ke metode FAM. Guys, yang terakhir nih, metode FAM. Nah, untuk metode FAM ini kita mencarinya tuh dengan mencari selisih yang paling kecil. Jadi kita lihat nih di P1. Untuk di P1 itu yang paling kecil tuh untuk di G3 dan G2. Jadi 6 dikurang 5 itu 1. Kita tulis di sini 1. Lanjut, 12 dikurang 10 itu 2. Kita tulis di sini bawahnya. Terus kita lihat juga nih yang paling kecil, 9 dikurang 3. 9 kurang 3 itu 6. Oke, next. Kita cari lagi nih. 8 dikurang 3 itu 5. 9 dikurang 5 itu 4. 10 dikurang 6, 4. Nah, dari nilai 5, 4, 4 dan 1, 2, 6, nilai yang paling besar itu nilai 6 kan? Nilai 6. Jadi, untuk di nilai 6 ini kan ada di P3. Nah, di P3 ini jadi kita lihat nih kebutuhannya 150 dengan kapasitas 80. Berarti 80 ini kita tulis di sini, guys. 80. Oke, kita cari lagi selisihnya. Oh ya, sebelum itu kita lihat nih, ini kan kapasitasnya 80 kan untuk di P3. Nah, karena ini udah memenuhi, jadi yang di G2 dan G3 ini kita bisa arsir. Yang di pabrik ketiga kita arsir, guys, biar enak. Oke, next kita hitung lagi nih, cari lagi selisihnya. Kita lihat 6 dikurang 5 1. 12 dikurang 10 2. Ini habis, berarti strip. Ini bisa strip, bisa 0. Terus kita cari lagi 15 dikurang 8 itu 7. 10 dikurang 5 itu 5. 12 dikurang 6 6. Nah, dari 7 5 6 1 2, nilai yang paling besar itu nilai angka 7 kan. Nah, angka 7 ini di P1 tuh. Nah, jadi 80 ditambah 70 itu 150. Berarti untuk di gudang 1 itu telah memenuhi. Jadi untuk di P2 ini bisa kita arsir. Oke, next lagi ini kita hitung lagi selisihnya. 6 dikurang 5 1. 12 dikurang 10 2. Ini coret, udah habis, 0 strip. Terus kita cari lagi nih. Ini kan udah strip. 10 dikurang 5 5. 12 kurang 6 6.
Oke, jadi yang paling besar itu angka 6 kan. Nah, angka 6 ini ada di gedung 3 nih, di P1. Nah, jadi di sini tuh ini kan udah ada 70, supaya kapasitasnya 120, berarti kita nambahin 50 di sini. 50 berarti ini 70 ditambah 50 itu 120, berarti ini udah bisa kita arsir. Oke, lanjut ya, kita lanjut lagi. Ini berarti udah habis strip. 12 kurang 10 2. Ini udah habis strip. Sini 10 kurang ini udah strip juga strip. Nah jadi kan ini tinggal ini nih, ini berarti 70 karena buat kebutuhannya 70 kan untuk di gudang 2. Nah di gedung 3 ini kan kebutuhannya 60. Nah kebutuhannya 60 berarti supaya ini 60, ini udah ada 50, kita di sini masukin angka 10. Nah kita lihat nih, di P1 kan 70 ditambah 50, kapasitasnya 120, berarti memenuhi. Untuk di P2 itu ada di G2 70 ditambah 10, kapasitasnya 80, berarti memenuhi. Untuk di P3 80, kapasitas 80, berarti memenuhi. Berarti ini udah benar. Next kita mencari nilai Z. Untuk nilai Z-nya itu 70 dikali 8 ditambah 50 dikali 6 ditambah 70 dikali 10 ditambah 10 dikali 12 ditambah 80 dikali 3. 70 dikali 8 itu 560. 50 kali 6 itu 300. 70 dikali 10 itu 700, tambah 10 kali 2 120, tambah 80 kali 3 itu 240. Jadi total semua adalah 1920. Oke, sekian, terima kasih.